Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti risiko impor baju bekas Balpres yang dapat merusak industri tekstil domestik dan berencana untuk menindak tegas praktik ilegal tersebut. Sementara itu, pedagang baju thrifting menolak rencana penindakan itu karena mereka bergantung pada keuntungan jangka pendek dari penjualan baju bekas impor. Tidak ada ruang kompromi bagi permintaan sejumlah pedagang thrifting yang berharap aktivitas jual beli pakaian bekas impor dilegalkan dengan imbalan kesediaan membayar pajak. Kurang lebih itulah kalimat penegasan yang terlontar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menolak mengaitkan isu thrifting dengan kontribusi fiskal. Baginya persoalan ini murni soal kepatuhan hukum, bukan urusan penerimaan negara. Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Purbaya mengilustrasikan posisinya dengan contoh klasik dari sejarah Amerika Serikat. Kemudian dia mengaitkan fenomena thrifting dengan kondisi ekonomi nasional. Purbaya mengingatkan bahwa 90% perekonomian Indonesia bertumbuh pada pasar domestik. Arus barang bekas impor yang menguasai pasar hanya menguntungkan segelintir pedagang, namun berpotensi memukul industri dan pelaku usaha dalam negeri. Cerita Pak Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika? Alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerjaan seperti itu. Dan market kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau yang 10% itulah, 10-20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Sebelumnya anggota DPR RI Adiana Pitupulu meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menindak pelaku usaha barang bekas. Menurut Adian, negara perlu memberi ruang selama belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Dalam forum audiensi pedagang thrifting dengan DPR, seorang pedagang thrifting menyampaikan harapan besar agar thrifting dilegalkan. Ia menilai para pedagang ingin memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Jangka pendeknya apa? Ini untuk sementara, tolong yang penindakan APH ini sekarang dihentikan sampai ada titik temu. Jadi jangka panjangnya kita berharap ini melalui BAM ini yang difasilitasi sama Bang Adian, kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Sesuai dengan peraturan, pakaian bekas atau balpres merupakan barang yang dilarang impor. Jikapun lolos ke Indonesia, balpres harus dimusnahkan dengan dibakar. Namun Purbaya sempat menuturkan dirinya ingin memanfaatkan balpres tersebut untuk menjadi bahan baku yang dapat diolah oleh industri garmen dan tekstil. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.